nutrisi tanah. Nah, ada dari unsur hara N, P, dan juga K dalam menunjang pertumbuhan dari rumput pakcong sendiri. Nah, jadi unsur N ini memiliki manfaat untuk mempercepat pertumbuhan daun, batang, dan meningkatkan proses fotosintesis, serta berperan dalam pembentukan klorofil dan protein pada tanaman. Dan selanjutnya, unsur fosfor ini berfungsi untuk memperkuat sistem perakaran tanaman, meningkatkan penyerapan air, nutrisi dari tanah, serta mendukung transfer energi dalam sel. Selanjutnya itu ada unsur hara kalium, di mana unsur hara kalium ini berfungsi dalam mengatur keseimbangan air dalam jaringan tanaman, meningkatkan ketahanan terhadap stres, lingkungan, serta kekeringan dan juga penyakit. Kak, terdengar, silakan. Maaf Pak, sebelumnya keputus, maaf. Cara dan waktu pemupukan yang efektif. Pertumbuhan pupuk di sekitar pangkal tanaman dengan jarak 10 sampai 15 cm dari batang utama. Waktu terbaik pemupukan adalah pagi atau sore hari saat suhu tidak terlalu panas. Lakukan pemantauan kondisi tanaman dan tanah secara berkala untuk penyesuaian dosis pupuk. Perhatikan respon pertumbuhan tanaman setelah pemupukan. Kesimpulan, potensi rumput pakcong. Pakcong memiliki biomasa sangat tinggi sebagai hijauan pakan unggas. Pupuk NPK memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan melalui kandungan N, P, dan K yang sangat seimbang. Dosis optimal dan unsur hara. Dosis optimal pupuk menjamin pertumbuhan vegetatif dan reproduksi maksimal. Unsur hara yang tercukupi mempercepat pertambahan tinggi tanaman dan luas daun untuk produktivitas optimal.
Sebelumnya maaf karena saya terkendala jaringan. Untuk sekarang ada sesi diskusi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan? Baik, Bang, silakan. Perkenalkan, nama saya Bintang Aprilia dengan ekonim 03 di PPT bagian basis pupuk NPK kan disebutkan pemupukan setiap 3 bulan sekali atau setelah panen. Terus gimana strategi paling efektif apabila pemanenan dengan jangka pendek dari 40 sampai 45 hari untuk fokus protein yang tinggi? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya Mbak Anis. Izin bertanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Siti Nurhanisa dengan NIM 125. Pada PPT rekomendasi dosis pupuk NPK disebutkan NPK dapat dikombinasikan dengan pupuk urea atau pupuk lainnya. Nah, menurut kalian bagaimana kombinasi atau berapa perbandingan yang baik untuk pemberian pupuk NPK dengan kombinasi pupuk lain, pada contohnya seperti misal pupuk kandang dapat meningkatkan efektivitas pemupukan pada rumput pakcong. Jadi berapa kadar yang baik? Apakah yang lebih banyak kombinasinya itu di NPK atau di pupuk kandang untuk ini menghasilkan rumput yang baik seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi sebelum kita mau diskusi dulu? Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya izin diskusi dulu ya. Yuk, silakan jawab. Nggak apa-apa langsung. Pionin, nggak apa-apa langsung yuk. Oke, izin menjawab pertanyaannya Mbak Anis ya tadi ya. Izin menjawab ya. Kombinasi pupuk NPK dengan organik seperti pupuk kandang tadi sangat baik karena rumput pakcong karena keduanya saling melengkapi. Lalu pupuk NPK sendiri menyediakan unsur hara makro secara cepat tersedia bagi tanaman. Sedangkan pupuk kandang membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme, dan juga menjaga kelembapan tanah. Untuk perbandingan yang efektif, umumnya pupuk kandang diberikan lebih banyak dibanding NPK karena fungsinya sebagai pembenah tanah dasar. Misalnya pupuk kandang dapat diberikan sekitar 10 sampai 20 ton per hektar sebagai pupuk dasar. Lalu ditambahkan pupuk NPK sekitar 260 sampai 300 kg per hektar sesuai rekomendasi yang ada di PPT. Dengan demikian, kandang menjadi sumber utama bagi bahan organik. Sedangkan NPK berfungsi sebagai penyerap. Kombinasinya membuat penyerapan unsur hara efisien, membuat juga produktivitas rumput pakcong yang meningkat. Apakah terjawab? Terjawab, terima kasih Ilham. Baik, sama-sama.
tahun. Enggak, ini silakan yang lain. Silakan yang lain. Ada. Apa ada pertanyaan lagi? Silakan angkat tangan saja. Yuk silakan. Masih ada yang bertanya? Oke, silakan teman-teman yang lain. Silakan, ada nggak ini pertanyaannya? Kelas E, banyak ini yang masih kurang lengkap ini ya, untuk yang pakcom ini ya. Tunggu silakan jika ada lagi. Apalagi tidak teman-teman yang lain? Tidak ada? Baik, saya tanya ya teman-teman ya. Pertama untuk tadi ya saya jelaskan ya, kaitannya dengan defisiensi maupun kelebihan dari penggunaan pupuk. Nah, pupuk ini kan pupuk majemuk ya, pupuk NPK. Tadi kan ada yang bertanya kaitannya kalau kombinasi NPK apakah harus dengan pupuk urea? Nah, itu juga sebenarnya tadi yang menjawab lengkap tadi ya. Hanya gini, jadi pupuk itu ada pupuk majemuk, ada pupuk tunggal, ya kan? Yang pupuk NPK itu ada yang 16-16-16, ada yang 16-15-16. Nah, kaitannya dengan pemupukan itu kaitannya dengan karakteristik tanah yang akan dilakukan pemupukan. Ya kan, kalau misalnya tanah yang unsur hara atau unsur haranya rendah, itu bisa ditambah dengan tanpa harus dengan NPK tapi dengan pupuk tunggal. Artinya pupuk urea sendiri, kemudian ditambah dengan PSP ataupun SP36, SP, kemudian juga ditambah dengan KCL. Karena apa? Karena NPK itu kan tadi N-nya hanya 16, ya kan? Fosfornya 16, kaliumnya 16. Padahal di dalam tanah itu belum tentu kan kondisi itu berimbang. Bisa jadi kondisi misalnya nitrogennya cukup dalam status kesuburan sedang, misalnya 0,2% kandungan nitrogen dalam tanah itu sedang. Kemudian kita misalnya pupuk fosfornya itu dalam kondisi kurang, ya kan, kondisi kurang, artinya ya yang dipupuk ya hanya fosfornya saja, atau kaliumnya yang kurang ya dipupuk hanya kaliumnya saja, jadi tidak perlu pupuk NPK. Nah, bisa jadi hanya pupuk urea saja, atau pupuk TSP saja, atau pupuk KCL saja, seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud di sini pupuk bisa saja pupuk dalam bentuk majemuk, yaitu sudah dengan
fosfor sendiri berapa, pupuk kalium sendiri berapa, kan seperti itu. Nah, artinya apa? Jika diberikan, kenapa harus pupuk urea juga diberikan? Ya kan? Pilihlah salah satu. Jika sudah berimbang, ya NPK cukup. Kalau belum berimbang, maka yang diberikan adalah pupuk urea. Kemudian jika melihat pupuk fosfornya yang tadi adalah TSP ataupun SP36, karena urea kandungan nitrogennya ada yang tahu? Urea? Ayo kelompok 9, supaya tidak diam-diam saja. Atau puasa ya? Ayo kelompok 9. Silakan, berapa kandungan nitrogen dalam urea? Nah, berbeda, ya kan? Yang NPK 16, ya kan? Ya kan? Yang berbeda. Artinya apa? Ya tergantung kualitas tanahnya, tergantung goal yang akan kita capai produksinya. Itu yang kombinasi itu ya, maksudnya yang kita maksud untuk presentasi pupuk NPK seperti itu sebenarnya. Tidak harus majemuk, tapi bisa tunggal. Nah, beda lagi dengan misalnya fosfornya 36 kan gitu kan, atau yang super fosfat bisa berbeda lagi nanti, karena NPK fosfornya tentu hanya 16, KCl beda lagi. Nah, kalau pengen mudah ya NPK saja, belum tentu unsur harapannya terpenuhi. Karena ada tadi. Nah, kemudian benar ya tadi untuk menjawab pupuk kompos ya kan sebagai pembenah tanah, sebagai sumber karbon atau energi bagi mikroorganisme, ya kan, sebagai menahan retensi. Karena apa? Karena kompos itu sebagai sumber bahan organik, ya kan, dia akan meretensi atau menyimpan, mengikat air. Nah, makanya kalau kita lihat pasti kompos ketika akan kena air pasti akan segera menyerap. Nah, jadi nanti apa? Selain holding water capacity atau HWSC tadi ataupun kation, kapasitas tukar kation, dia juga sebagai apa namanya? Dari mikroorganisme. Nah, itu banyak fungsinya. Nah, kemudian fungsi lain apa? Jadi nitrogen di dalam tanah itu apabila kita kelebihan dalam pemupukan, maka hanya akan tadi disampaikan akan tidak efektif, tidak efisien, hanya membuang-buang saja kan? Nah, karena apa? N itu sifatnya paling fast release atau cepat terlepas. Contoh seperti kita ketika buat teh ya, itu kan ketika buat teh celup kan cepat tuh masuknya warna air putih ya kan, berbeda dengan gula harus diaduk seperti fosfor logikanya. Tapi beda kalau nitrogen dengan fosfor itu berbeda. Jadi nitrogen itu cepat rilisnya seperti tadi, seperti teh masuk dalam air putih cepat masaknya, ya kan. Dan juga nitrogen itu yaitu higroskopis, dia cepat menguap, ataupun kalau kita memberikannya dalam kondisi hujan atau airnya banyak, dia mudah terbawa aliran air. Ingat ya proses penyerapan yang disampaikan Bu Anis kemarin kan, nitrogen itu kan aliran massa, akan terbawa oleh aliran mass flow, ya. Artinya dia kalau kelemahannya adalah mudah leaching, mudah terbawa oleh aliran air. Nah, tetapi kelebihannya dia itu fast release atau lebih cepat. Misalnya 7 hari sudah nampak, dia akan lebih 100% terserap itu biasanya maksimal sampai 10 minggu biasanya. Berbeda dengan fosfor, 1 minggu baru berapa persen. Dia harus butuh lebih lama lagi untuk bisa rilis semuanya terserap dalam tanah. Nah, kan gitu. Kalium juga berbeda. Nah, kemudian tadi ada imbangan pupuk. Jadi benar ya. Jadi kalau kita memberikan pupuk anorganik seperti NPK, urea harus diimbangi dengan pupuk organik, entah itu kompos, entah itu sumber dari misalnya jerami
alami yang kita komposkan dan lain sebagainya itu sebagai sumber karbon yang nantinya akan dimanfaatkan tuh sama si mikroorganisme sebagai sumber energi, ya kan? Nah, mikroorganisme itulah yang nanti akan membantu tanaman di dalam melakukan pertumbuhan. Satu, menyebabkan tanah jadi subur, menyediakan unsur hara, ya kan? Bahkan kalau di legum ada yang namanya bakteri rhizobium, ya kan? Nah, dia butuh karbon. Kalau tidak butuh karbon, nanti dia rhizobium kan energi seperti kita mengkonsumsi nasi tuh, ya kan? Nah, itu seperti lauknya. Nah, tetapi apabila kita kelebihan nitrogen di dalam tanah, itu hanya akan diubah menjadi nitrit. Selain leaching, selain menguap, nitrit itu akan meracuni dari mikroorganisme dalam tanah, toksik bagi mikroorganisme. Jadi toksik bagi mikroorganisme dan kurang efisien karena akan terjadinya leaching tadi ya, mengalami pencucian. Hingga harus tepat, harus proporsional. Misal, tadi kan disebutkan misalnya 200, 300, 400 kg per hektar per panen ataupun per tahun. Apa, Mas Farel? Itu per hektar per panen atau per tahun? Farel? Ayo, Farel. Pemberian pupuk kalian itu per hektar per tahun atau per hektar per panen maksudnya? Ayo, apa? Jangan lama-lama lah. Kan ini topiknya kalian. Jadi saya menambahkan untuk sebagai bahan materi. Apa? Farel? Per hektar, Pak. Per hektar per panen atau per tahun? Per panen atau per tahun? Tahun, Pak. Ya, per tahun terlalu rendah itu. Tadi kan sudah disebutkan temanmu tadi loh. Tadi sudah disebutkan satu temanmu tadi kan bilang 14 hari atau 7 hari setelah panen atau setelah tanam. Nah, ini numpang nama ini mesti ini ya. Nah, jadi dibaca. Jadi meskipun numpang nama ya dibaca. Jadi jangan hanya membaca, tapi dibaca dan diperhatikan. Jadi itu kamu itu adalah per panen, gitu ya, per panen. Kalau per tahun terlalu rendah itu, nanti nggak tercapai itu produksi kalian. Nah, beda lagi dengan pupuk kompos, bisa per tahun juga bisa. Sebutkan 10, 20 ton per hektar per tahun bisa. Karena sifat kompos itu adalah slow release, lambat pelepasan di dalam tanah itu lambat. Nah, jadi pelan-pelan, jadi bisa. Tapi kalau NPK, urea itu biasanya per panen diberikannya. Itu ya teman ya. Oke, satu. Kemudian berikutnya defisiensi. Jika kita kekurangan unsur nitrogen, fosfor, kalium pada tanaman kita, apa yang terjadi? Coba dijawab dari Mbak Aulia. Aulia yang selain tadi yang jawab tadi ya, ini Aulia kan Bu Aulia ya. Coba satu lagi yang Aulia Azhara. Aulia Dwi Azhara. Coba sekarang Aulia. Silahkan. Oke, silahkan. Apa ciri-ciri tanaman yang menunjukkan bahwa tanaman tersebut terjadi defisiensi, kekurangan? Coba apa? Baik Bapak, sebelumnya saya mohon maaf apabila suara saya kurang terdengar. Jadi untuk tanaman untuk tanaman Ya, sambil nunggu kereta apinya, ya, bantu Mas Muhammad Usman.
itu dulu, dia masih baru di kereta api, dia mau mudik ini hanya mau lebaran, mau berkorban. Ya, coba. Silakan Mas Teman, dibantu dulu. Ayo Usman. Kan perubahan warna daun atau klorosis menguning. Oke, betul. Apa? Itu yang terjadi kekurangan apa itu? Itu nitrogen. Nitrogen, betul. Apalagi yang fosfor. Yang menjadi kerdil, daun melengkung atau cacat. Kurang tepat ya. Kalau kita misalnya dalam satu lokasi wilayah gitu ya, kita tahu itu tanaman kerdil. Kan kita belum tahu umurnya. Bisa saja dia masih kecil, umurnya masih muda, ya kan? Melengkung, bisa saja dia karena kelebihan. Bahkan kalau kelebihan nitrogen juga bisa melengkung karena dia sebagai asam lemas, ya kan? Nah, jadi ukuran kecil, kemudian misalnya ataupun melengkung itu kalau kita tidak tahu umurnya, tidak tahu pembandingnya, itu susah, ya kan? Nah, kecuali teman-teman penelitian, jadi membandingkan langsung karena tahu umurnya, yang ini dikasih pupuk tinggi, yang ini nggak dikasih pupuk, ya jelas akan kelihatan secara morfologi ukuran. Tapi kita tidak memperhatikan ukurannya seberapa jauh, kita juga tidak pernah melihat ukurannya. Kita dites, kita cek kalau warna ini ukuran apa, kan gitu kan? Nah, bagaimana kalau fosfor? Iya, nak fosfor, ayo gimana? Coba bantu yang lain. Bisa ditambahkan sama dosen kemarin kan, yang waktu udara kan? Saya hanya mereview lagi. Karena sebenarnya materi sudah selesai sih materi ya. Silakan. Coba, apakah Aulia Azhar sudah terkondisikan kereta apinya? Sudah, Bapak. Baik, silakan dijawab. Bagaimana kalau kekurangan fosfor atau kalium? Apa morfologi yang nampak di situ? Baik, Bapak. Sebentar untuk Ayo. Jawaban saya nggak apa-apa, jawaban lihat. Silakan. untuk tanaman hijauan yang terkena kekurangan fosfor itu biasanya dia akan Selamat sore dan selamat datang ke kereta api. tumbuhnya tidak secara maksimal. Ada yang kerdil, terus Bapak mohon maaf Ya, boleh. Saya baca deh. Jadi ya biar kita ulang ya, tolong semuanya dicatat. Karena nanti kemudian saya akan keluarkan di keluarkan di UAS ya. Jadi fosfor itu umumnya kekurangan tersebut akan menampilkan warna keunguan, ya, atau bercak keunguan. Itu tandanya ada kekurangan fosfor. Kalau tadi masalah kerdil, melengkung itu kalau kita tidak tahu umurnya, saya tidak akan tahu gitu kan. Tapi kalau kita langsung melihat warna di situ, kecuali dalam kondisi normal ya, ada tuh tanaman-tanaman hias yang notabene berwarna ungu atau berwarna merah kan ada. Karena secara menyeluruh, nah ini biasanya tuh strip atau bercak-bercak keunguan, itu biasanya kaitannya dengan kekurangan fosfor di situ. Nah, sedangkan kekurangan nitrogen itu diindikasikan bahwa daun itu berwarna kuning pada bagian
bagian tengah mendekati tulang daun biasanya. Kalau bagian pinggir itu biasanya pada kekurangan kalium. Jadi jika secara menyeluruh harusnya daun itu warnanya normal hijau, bukan warna tua gitu ya, karena pasti akan ketika daun itu menua pada posisi paling bawah atau 3 paling bawah itu ya jelas pasti warnanya akan kuning dan kecoklatan, tapi ini harusnya normal. Misalnya daun-daun pada nomor 7, nomor 6 atau nomor 5 dari atas itu harusnya kan hijau. Nah, tiba-tiba warnanya kuning pada bagian straight tengah, itu kekurangan nitrogen. Atau pada bagian inline, bagian tepinya, itu akan kekurangan kalium. Atau bercak ungu, itu adalah kekurangan fosfor, seperti itu ya. Nah, itu adalah kaitannya dengan morfologi dan defisiensi. Tadi untuk kelebihan sudah saya jelaskan, kemudian untuk defisiensi saya jelaskan juga ya. Kemudian lanjut adalah kaitannya dengan, nanti silahkan untuk kelompok 9 dilengkapi lagi karena masih banyak. Yang kedua adalah kaitannya dengan produksi. Berapa produksi rumput pacong? Belum kalian tampilkan kan di sini ya? Sudah belum? Ilham, Muhammad Ilham, sudah belum produksinya? Barangkali saya yang apa? Sebentar Pak. Produksi. Barangkali saya yang kelewatan, soalnya tadi perhatikan belum tampilkan produksinya. Sepertinya belum Bapak. Maaf. Nah, itu ya produksi. Jadi tidak hanya tingginya. Nah, tinggi pun kalau morfologi tidak lengkap. Emang kamu bisa mengukur produksi dari ketinggian? Bisa kan? Nah, biasanya produksi itu diukurnya dari jumlah anakan. Ya nanti ujung-ujungnya tetap dikalikan ketinggian juga. Tetapi apabila kita mau optimal, itu jumlah anakan. Jumlah anakan kalikan ketinggian. Nah, tambah lagi jumlah daun, ya kan? Jumlah daun. Nah, sama lebar daun, panjang daun. Itu nanti baru terakumulasi produksi. Seperti itu. Apalagi dikalikan lagi luasnya. Produksi per hektar. Nah, jadi ada produksi morfologi. Jadi produksi satu batangmu itu berapa? Atau produksi per rumpun. Per rumpun itu berapa? Ya kan? Satu rumpun itu mesti ada jumlah anakan. Beda kalau satu dari jumlah berbeda. Ya kan? Nah, itu tolong ditambahkan. Kalau jurnal kalian baru menyebutkan satu batang tanaman karena itu polybag, ya dikonversi ke dalam hektar. Gimana caranya? Ya dikalikan jarak tanamnya berapa, ya kan? Contoh, dalam 3x4 meter persegi atau 12 meter persegi ada 20 tanaman. Ya kan? Kalau per hektar berapa? Berapa Aulia Dwi? Kalau dalam 12 meter persegi itu ada 20 tanaman. Kalau 1 hektar ada berapa 1 hektarnya? Ayo gimana? Hitungnya Aulia Dwi, Agustin atau semuanya? Saya juga nanti akan menyampaikan saya ada perhitungannya ya teman-teman ya. Jadi tidak boleh menggunakan HP. Jelas itu pasti teman-teman akan dipoto, masukkan ChatGPT, dah keluar hasilnya nanti di situ. Karena kan teman-teman juga belajar supaya nanti cepat menghitungnya. Berapa Mbak Ulia? Contoh. Ya, silakan. Ya, itu catatanmu ribuan itu, 16.000 itu uang 12 meter ada 20, 1 hektar cuma 16 tanaman. Ya, nah, itu ya. Nah,
16.000 dikalikan itu satu batangnya berapa? Satu batangnya. Misalnya satu batangnya atau satu rumputnya ada 1 kilo. Artinya berapa? 16 ton. Kan gitu jawabnya. Iya kan? Nah, karena ribuan, 1 ton 1000 kilo kan tinggal bagi 16 ton. Itu caranya ya, teman-teman ya, kalau mau konversi ya. Jadi silakan setelah kalian mendapatkan jurnal yang bagaimana, yang menjadi konversi. Supaya kalian itu paham, ditanya, Mas, kalau menanam rumput pakcoy per hektar berapa ton? Wah, kalian bingung. Kalau satu batang 1 kilo, Pak. Nah, apakah peternak suruh menanam satu batang aja? Mungkin. Itu ya, teman-teman ya. Jadi harus aplikatif ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya kandungan nutriennya berapa kandungan nutriennya? Ayo tambahkan sekarang Farel. Berapa kandungan nutriennya? Nanti belum disinggung soalnya. Jadi tadi produksi sudah, dan kandungan nutriennya berapa? Tahu kan kandungan nutrien seperti protein, serat kasar, yang utama itu. Berapa? Coba Farel atau Usman. Yuk, silakan. Silakan. Jawab aja, nggak apa-apa, nanti salah ya diperbaiki. Pak, maaf izin bertanya tadi berapa kandungan nutrien pada pupuk NPK ya, Pak? Ya bukan, NPK jelas 16-16. Rumput kacang kalian itu berapa kandungan nutriennya? Kalau urea kan tadi 46. Kalau ini kan nutrien. Jadi supaya teman-teman tidak bingung, kalau di tanah itu unsur hara namanya. Kalau di bahan pakan namanya nutrien. Nah, kan gitu ya, supaya tidak bingung campur-campur. Yang izin menjawab, Pak, boleh kan? Ya, boleh Mas. Untuk komposisi nutrien di rumput pakcoy itu protein kasarnya sekitar 16% sampai 18%, bahan keringnya kurang lebih 22%, kadar airnya 76 sampai 82%, sama koma kasarnya 1,6 sampai 3,6%. Oke, makasih jawabannya. Jadi tadi itu entah itu dari literatur atau ChatGPT ya teman-teman ya. Jadi saya soroti kalau 16 sampai 18% itu ketinggian. Biasanya kalau 16 sampai 18% itu peneliti hanya mengambil daunnya saja, ya kan? Ada dikasih tahu kan sama sebelumnya ya, kandungan nutrien itu dipengaruhi oleh proporsi daun dan batang, ya kan? Kita kan kalau ngasih rumput itu kan tidak hanya daunnya saja, pasti ada batangnya, apalagi dicoper, dicacah dan lain sebagainya. Itu tidak akan sampai 16-18%. Nah, kalau hanya daunnya ya mungkin bisa sampai seperti itu. Apalagi fungsi utama rumput itu adalah sebagai sumber energi, bukan protein. Sumber protein akan dipenuhi dari legum atau konsentrat. Nah, gitu kan? Karena energi itu dari serat, dari karbohidrat, baik yang terlarut maupun yang tidak terlarut, struktur maupun non struktur, gitu kan? Nah, nanti akan jadi VFA, jadi energi diperlukan bagi si ternak maupun mikroorganisme dalam rumen.
tinggi, ya kan banyak, mampu mendegradasi komponen bahan pakan yang dimakan oleh si sapi atau ternak ruminansia, gitu kan. Nah, jadi sebagai sumber energi, apalagi ada istilah tanaman hijauan itu berperan sebagai satu sumber energi dan sumber protein. Sumber energi dari rumput dengan batasan apa? Batasannya adalah kandungan proteinnya kalau sebagai sumber energi itu tidak lebih dari 18 dan serat kasarnya lebih dari 20. Sedangkan kalau sumber protein, contohnya legum, itu proteinnya lebih dari 18, serat kasarnya kurang dari 20 kebalikannya. Nah, umumnya rumput potong seperti rumput raja, rumput pakcong itu ya lebih sekitar 10 sampai 14. Ya, rata-rata 12 rata kurang lebih. Itu proteinnya seperti itu. Maka ternak-ternak pemenggemukan pasti akan ditambah dengan konsentrat ataupun leguminosa. Ya, teman-teman pernah melihat penggemukan akan mungkin hanya rumput aja. Padahal si sapi itu kan proteinnya hanya 12 sampai 16. Kalau tadi pakcongmu itu 18 kan sisa kan nggak mungkin. Itu logikanya. Nah, artinya apa? Kemungkinan besar yang tadi entah itu ChatGPT ataupun di literatur dia hanya menampilkan dari daunnya saja. Kalau dikombin dengan batang itu sudah 12 rata. Ya plus minus lah sampai 14 lah, tergantung perlakuan. Kalau misalnya ada nitrogen dari unsur haranya itu bisa sampai 13 12. Tapi kalau rendah unsur hara ya hanya 10. Karena dia akan keras, artinya zat-zatnya tinggi. Ya, nanti ditambahkan ya. Kalau lemak pada rumput nggak terlalu berpengaruh. Biasanya biji-bijian yang lemaknya tinggi. Baik, itu dulu. Selanjutnya kelompok berikutnya semoga lebih baik ya. Oke, silakan. Kasih, ditutup Mas. Baik, sekian dari kelompok 9. Sebelumnya maaf jika ada kekurangan atau hal yang bisa kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kita berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagi ya kelompok 9 ya, nanti dikirim saya ya sebelum puas ya harus sudah lengkap. Yuk langsung kelompok 10 lanjut sebelum ngabuburit kalau teman-teman ya bagi yang puasa ya. Kelompok 10 langsung.